Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tahu tidak adik-adik, hari ini kita ibadah online terakhir di tahun 2020. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama nyanyikan yel-yel kita. Ayo semangat, bangkit berdiri, ayo bangkit berdiri. Oke, itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids. Ayat semangat adik-adik. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids. Sekali lagi adik-adik. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids Go Glow and Go. 3G Kids. 3G itu adalah grow, glow and go. Grow bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow bersinar seperti karakter Kristus. Dan go pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids untuk K, konsentrasi dalam beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu Tuhan Yesus. Kami masih ada hingga saat ini Bapa. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah online 3G Kids kami. Engkau tuntun sertai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita semangat memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan. Nyanyi dengan sukacita. Ayo semuanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi adik-adik. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Ayo semuanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji
namanya. Ayo adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan. Kita menyambut Tuhan kita, Raja kita. Ayo tepuk tangan semuanya. Ayo kita bersuka cita memuji Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ayo senang memuji Tuhan adik-adik. Ayo goyangkan badan kita dan kita muji Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus nyanyi pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Semuanya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kita hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan kami, Engkau sucikan, kuduskan agar bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan di rumah, dititipkan kepada orang tua dan dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan datang ke dunia dan menyelamatkan kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan adik-adik. Kita mengangkat tangan kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kehidupan kita. Bersyukur Tuhan datang ke dunia dan menyelamatkan hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik sama-sama kita katakan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Angel. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Setri Pemulihan Kupang. Wah, tidak terasa ya, sekarang kita sedang merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan beberapa hari lagi kita akan merayakan tahun baru, tahun 2021. Wah, semua bersukacita. Kak Angel juga bersukacita adik-adik. Nah adik-adik, walaupun pada tahun ini kita merayakan Natal dalam keadaan pandemi, tetapi kita harus tetap bersukacita ya. Kita meminta Tuhan lahir ke dalam hati kita, dan biarlah nanti di tahun yang baru, tahun 2021, kita semua berdoa agar kita segera berjumpa, agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beribadah di gereja bersama-sama ya adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari adik-adik semua, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami telah memuji, menyembah, meninggikan Engkau, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah dalam perayaan Natal ini, dalam perenungan Natal ini Tuhan, Engkau hadir di dalam hati kami. Kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, dan kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, masih tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Nah adik-adik, pada hari ini cerita firman Tuhan terambil dari kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Cerita tentang orang-orang Majus dari timur. Mereka mengetahui tentang kelahiran Tuhan Yesus, dan mereka datang mempersembahkan hal-hal terbaik, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Kak Angel ingin mengingatkan minggu lalu
KGL telah bercerita kepada kita semua tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, di dalam palungan. Wah, sangat luar biasa ya. Tuhan kita yang sungguh besar, Tuhan kita raja di atas segala raja, dia lahir di dalam palungan. Wah, itu adalah hal yang luar biasa adik-adik. Nah, Kak Angel akan lanjut bercerita setelah Tuhan Yesus lahir ke dunia. Banyak orang yang sangat bersuka cita ketika mendengar hal tersebut adik-adik. Salah satunya adalah orang Majus. Adik-adik perlu tahu bahwa orang Majus adalah orang-orang yang mempercayai tentang ramalan bintang. Mereka percaya dan kemudian pada hari itu mereka melihat ada bintang yang bersinar di arah timur. Ketika mereka melihat bintang tersebut, mereka percaya bahwa seorang raja telah lahir. Kemudian mereka pun mengikuti bintang tersebut. Mereka mengikutinya, kemudian mereka pergi menemui Herodes. Nah, Herodes adalah raja yang memerintah pada zaman tersebut. Kemudian mereka bertanya kepada Herodes, "Raja Herodes, di manakah raja orang Yahudi yang telah lahir tersebut? Kami telah melihat bintangnya di sebelah timur." Wah, adik-adik tahu kemudian Raja Herodes terkejut. Wah, bagaimana bisa ini? Kemudian Raja Herodes pun memanggil imam-imam dan ahli-ahli Taurat, dan dia meminta keterangan sebanyak-banyaknya tentang Mesias yang lahir. Karena Raja Herodes tahu seorang Mesias yang diurapi oleh Tuhan telah lahir ke dunia. Nah, adik-adik, kemudian Raja Herodes pun menyuruh orang Majus pergi dan menyelidiki tentang kelahiran sang Mesias tersebut. Nah, adik-adik, kemudian adik-adik tahu setelah orang-orang Majus berjumpa dengan Raja Herodes, orang-orang Majus tersebut mereka mengikuti arah bintang itu dan mereka sampai di dalam suatu tempat. Kemudian mereka masuk dan menemukan Tuhan Yesus dibaringkan di dalam palungan. Wah, adik-adik, sangat luar biasa ya ketika orang-orang Majus tersebut menemukan Tuhan Yesus di situ. Mereka pun sujud menyembah kepada Tuhan dan mereka mempersembahkan hal-hal terbaik yang mereka miliki kepada Tuhan. Wah, sangat luar biasa ya cerita firman Tuhannya. Nah, adik-adik, orang-orang Majus pada saat itu mereka bukanlah orang yang biasa. Mereka adalah orang yang terpandang, dihormati. Mereka adalah orang-orang yang pintar dan juga mereka percaya kepada ramalan-ramalan bintang. Nah, tetapi di saat mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka sujud menyembah Tuhan dan mereka mempersembahkan hal-hal terbaik yang mereka miliki. Di dalam Alkitab dituliskan bahwa mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, adik-adik. Wah, sangat luar biasa ya. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan pada hari ini, apa yang Kak Angel mau buat adik-adik semua pelajari? Yang pertama adalah kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, adik-adik, seperti orang Majus tersebut, mereka adalah orang-orang yang pintar, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada ramalan bintang. Tetapi di saat mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka pun sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka tidak meninggikan diri mereka, tetapi mereka sujud menyembah Tuhan dan mereka pun mempersembahkan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, Kak Angel ingin mengingatkan kepada kita semua di hari Natal ini, apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Kita merayakan Natal, kita membuat pohon Natal yang bagus, kita mempunyai baju yang bagus, mempunyai sepatu yang baru. Nah, adik-adik, terlebih dari semua yang telah kita persiapkan itu, apa yang sudah kita beri kepada Tuhan? Kita dapat mempersembahkan hal-hal terbaik kepada Tuhan. Apa itu hal-hal terbaik? Adik-adik, tanyakan ke dalam hati kita, apa hal terbaik yang kita miliki, yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Mungkin kita mempunyai suara yang bagus, kita dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita dapat datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Adik-adik, apapun yang adik-adik miliki, apapun yang sedang adik-adik pegang saat ini, apapun hal terbaik itu, mari kita serahkan kepada Tuhan dan biarlah damai Tuhan itu lahir di dalam hati kita. Tuhan telah lahir ke dunia dan kita harus datang kepada Tuhan, memberikan hal-hal yang terbaik kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan akan melihat hati kita dan Tuhan akan melimpahkan damai Natal itu di dalam hati kita, adik-adik. Nah, adik-adik, pelajaran yang kedua adalah
Tuhan sanggup meluputkan kita dari kuasa apapun. Nah adik-adik, dari cerita yang telah kita dengar tadi, bahwa ketika Herodes mengetahui bahwa seorang raja telah lahir di kota Bethlehem, Herodes ingin membunuh Yesus, dan Herodes pun menyuruh orang Majus untuk menyelidiki hal-hal yang terjadi di kota Bethlehem. Nah, kemudian ketika orang Majus telah berjumpa dengan Tuhan, telah menyembah dan mempersembahkan hal-hal yang terbaik, kemudian Tuhan pun memberikan tanda kepada mereka untuk mereka kembali ke tempat mereka dengan melewati jalan lain, agar mereka tidak berjumpa dengan Herodes. Nah adik-adik, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang tidak kita bayangkan di dalam hidup kita. Mungkin pada tahun ini kita telah melewati hal-hal yang tidak kita bayangkan adik-adik. Siapa yang bayangkan bahwa pada tahun ini kita akan bersekolah online? Tidak ada kan? Kak Angel juga tidak membayangkan bahwa akan ada pandemi seperti ini. Tetapi mari adik-adik semua kita melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Mungkin lewat pandemi ini Tuhan mau membentuk kita adik-adik menjadi anak-anak yang lebih taat, anak-anak yang lebih dengar-dengaran. Ketika di rumah orang tua berbicara apa, kita pun bisa dengar-dengaran adik-adik. Nah adik-adik belajar bahwa setiap hal yang terjadi ada maksud Tuhan di balik hal tersebut adik-adik. Walaupun yang sedang kita hadapi saat ini kita tidak tahu kapan selesainya pandemi ini, tetapi kita harus belajar percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan hal-hal besar di balik segala sesuatu yang terjadi pada saat ini adik-adik. Tuhan sanggup meluputkan kita juga. Belajar bersyukur adik-adik, sebab hingga saat ini kita masih ada, kita masih sehat, masih bisa mengikuti ibadah online, karena Tuhan yang melindungi kita, meluputkan kita dari sakit penyakit, dari hal-hal yang jahat. Tuhan menjagai kita adik-adik. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari semua kiranya di Natal kali ini kita datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan hal-hal yang terbaik kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan telah melindungi kita, telah meluputkan kita dari segala sakit penyakit, hal-hal yang tidak baik. Tuhan sangat menyayangi kita adik-adik, sehingga Dia lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekian ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini dan mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan ya. Nah, adik-adik semua, mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur sebab di Natal kali ini Engkau telah lahir ke dunia, menyelamatkan kami semua, menolong kami semua Tuhan, menjagai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, memiliki Tuhan seperti Engkau yang sangat mengasihi kami Tuhan. Kiranya di Natal kali ini Tuhan Engkau menyelidiki hati kami, dan biarlah kami mampu memberikan, mempersembahkan hal-hal yang terbaik kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk bersyukur kepadamu sebab Engkau yang melindungi kami, Engkau yang meluputkan kami dari segala kuasa apapun yang ingin menjatuhkan dan mencelakakan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Lindungi kami 1 minggu ke depan untuk selalu ada di dalam rencana-Mu Tuhan, ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Tahun yang baru di depan kami Tuhan, Engkau melindungi, mengurapi, memberi berkat-Mu yang berlimpah Tuhan. Biarlah tahun 2021 menjadi tahun yang luar biasa bagi kita semua. Tuhan menyertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari semua kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus memelihara kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru adik-adik. Bye-bye. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupakan poin kita hari ini. Yang pertama, kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan sanggup meluputkan kita dari kuasa apapun.
Dan ayat hafalan kita terambil dari Lukas 2 ayat 14 yang berbunyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Adik-adik juga jangan lupa ya mengerjakan aktivitas. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa di tahun yang baru adik-adik. Dan God bless you and we love you.